Guys, kembali lagi di Mia Zero Story. Kali ini Mia Zero bawain story apa guys? Kali ini menyeramkan guys. Ini potret 17 hantu perempuan di dunia. Ya, ini aku modern kalau hantu takut. Ini aku modern gitu ya guys. Di dunia guys, di dunia. Terus aku deketin dulu ya. Karena kejauhan mata sudah. Oke. Juga deketin. Aduh gak bisa. Udahlah ya, masuk ya suaranya. Cerita horor memiliki daya tariknya tersendiri. Gak jarang dari kita setiap berkumpul dengan sanak saudara teman pasti menyukai kisah-kisah seram mendengarkan ya. Ini seram loh nih ya, kalau bercanda sih nggak boleh bercanda, sorry. Oke, penghayatan. Namun pernahkah terlintas di pikiranmu bahwa negara-negara lain juga memiliki kisah hantunya masing-masing? Sama halnya dengan kita yang mempercayai adanya kuntilanak. Wow, ya. Kalian tahu ya kuntilanak? Tahu kan? Aku agak mendekat nih ya, sebagai sosok hantu perempuan yang paling menakutkan. Kamu penasaran gak sih? Seperti apa sosok hantu yang ada di setiap negara? Satu, ya, aku sebutin. Hantu pertama adalah La Llorona. Hah? Bukan. La Llorona dari Meksiko. Kakak. Enggak, tulisannya nggak gitu, Kak. Iya, bacanya gitu. Oh, La Llorona. Oke lah, kalau salah timbukin Zea ya. La Llorona dari Meksiko. Generasi anak-anak Meksiko tumbuh dengan ketakutan pada La Llorona, sosok hantu perempuan penuh dendam. Nama Maria. Meratapi kesalahannya dalam hidup telah membuat arwahnya terperangkap di bumi, terjebak di bumi guys, jadi keikat di bumi ya. Kabarnya ini biar gue keselip. Kabarnya dia ya membini kedua anaknya dengan cara kita ngalamin guys. Kemudian setelah menyesali perbuatannya, aku tahu ini yang ini aku tahu. Aku tahu. Maria menenggelamkan diri, nyusulin anaknya guys ya, karena ngerasa bersalah. Ini adalah sebuah legenda, sebuah mitos dan cerita pengantar tidur seram yang asal usulnya sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Aku tahu ini, cuma aku lupa namanya. Oh iya, okay. Yang kedua adalah, namanya susah nih guys. Apa? Apa dulu? Rachel Perry dari Pakistan. Udah diem. Maaf ya kalau salah. Sebuah legenda menakutkan berusia seabad yang disebut Pikal Perry masih menghantui orang-orang yang tinggal di pegunungan utara Pakistan dan kaki Himalaya di India. Pikal Perry dipercaya kerap menampakkan diri di tengah hutan ya, dengan berbagai bentuk untuk meminta bantuan kepada siapapun yang ditemuinya. Lalu dia ini akan menghilang secara tiba-tiba. Menurut legenda, ada yang berpendapat bahwa bentuknya ini perempuan tradisional cantik. Wow. Tetapi ada pula yang berpendapat kalau salah satu hantu perempuan ini adalah sosok penyihir
jahat yang tingginya hampir 20 kaki dengan wajah panjang, jari-jari kotor bungkuk, pakaian berlumur darah istilahnya, mata bundar besar, kan kurang tidur kayaknya ya, dan rambut acak-acakan yang menutupi sebagian besar wajahnya. Jarang nyisiran ya, Bu. Lanjut, Sika dari Polandia. Sika dari Polandia. Oke. Hantu ketiga ini adalah mengenalnya iblis perempuan Slavia. Jika kita mendengar seorang berbicara tentang iblis yang meminum darah dan bersembunyi di malam hari ya, vampir mungkin akan menjadi hal pertama yang muncul di benak kita. Aku suka banget nonton vampir guys, karena waktu kecil. Terus sekarang udah jarang ya vampir. Tidak seperti vampir ya, Sika ini adalah iblis perempuan yang memiliki 2 garis gigi. Pada malam hari dia berubah menjadi burung hantu dan memburu siapapun makhluk malang yang berkeliaran di malam hari di pedesaan Polandia. Oke, yang 4 adalah Pisadera dari Brazil. Ini sampai 17 ya guys. Ini aduh, tim gue ngejain banget. Oke, ini baru keempat ya. Kita ngebut ya. Oke, dengerin aku baik-baik, gak ada pengulangan ya. Bu Guru gak ngulang nih. Pisadera adalah hantu Brazil. Pisadera digambarkan sebagai perempuan tua yang sangat kurus dengan hidung panjang dan kuku mata merah. Mitos yang beredar di masyarakat Brazil ini guys, Pisadera mengincar orang-orang yang pulang tengah malam sehabis pesta makan. Biasanya orang tersebut akan tidur terlentang. Pisadera akan menyelinap masuk ke dalam kamar orang tersebut. Dia kemudian akan duduk di dada korban dan mulai membangunkan mereka. Seram. Mereka kemudian akan bangun dan tidak bisa bergerak, dan Pisadera kemudian perlahan akan menghitungkan korbannya sampai mereka gitu ya. Iya, nggak mungkin juga dia ngincer ya orang pulang tengah malam perut kosong. Ya, jadi kalian aman. Untuk kalian yang nggak jarang makan tengah malam, aman ya dari hantu ini guys. Jadi kalian yang suka makan tengah malam kalian nggak aman ya. Jadi kalian harus, jadi tengah malam tuh emang jangan makan sih guys. Kalau bisa minum air putih aja, makan buah lah ya. Jangan bikin kenyang si Pisadera ini guys, jangan. Oke, peace ya. Bercanda. Sakhuni dari Bangladesh. Dia adalah seorang penyihir perempuan dengan tubuhnya yang berwarna hijau, badannya sedikit bungkuk, memiliki taring yang tajam, kuku tangan yang kotor, serta lidah panjang yang menjulur. Ya, lidah panjang, lidahnya panjang ya. Menurut legenda yang tersebar, Sakhuni adalah sosok hantu perempuan yang meninggal saat melahirkan atau hamil atau karena penderitaan di tangan mertuanya, kembali untuk membalas dendam setelah melahirkan laki-laki keluarganya. Wow. Wah, Indonesia jagoannya adalah kuntilanak. Masuk juga 6 besar guys Indonesia. Kuntilanak bahasa Melayu adalah Pontianak atau Puntianak, atau sering disingkat Kunti, merupakan hantu yang dipercaya bersumber dia tidur guys dari perempuan hamil yang tutup usia atau wanita yang meninggal karena melahirkan dan tersebut belum sempat lahir. Nama Pontianak merupakan singkatan dari perempuan mati beranak. Wow, gak jauh berbeda dengan Sakhuni dari Bangladesh. Bedanya hantu perempuan yang terkenal Indonesia ini tidak berwarna hijau. Mereka pun kerap menggoda para lelaki yang di kuntilanak sukai, ya nggak mungkin godain cowok yang nggak disukai ya gitu. Ketujuh adalah peringkat dari Maroko. Wow, namanya adalah Aika Kandika. Aika Kandika adalah seorang tokoh mitologi perempuan dalam cerita rakyat Maroko, salah satu dari sejumlah karakter cerita rakyat yang mirip dengan jin, tetapi guys memiliki kepribadian yang berbeda. Ia biasa digambarkan sebagai seorang perempuan muda cantik yang memiliki kaki hewan berkuku
ya, seperti kambing atau unta. Banyak versi yang tersebar di masyarakat Maroko. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah peri cantik, ya, dengan kaki unta yang menggoda laki-laki dengan kecantikannya. Dan Kanika tinggal di tempat yang memiliki air seperti sumur. Ada pula yang mengatakan Kanika sosok hantu perempuan yang ingin membalaskan dendamnya kepada kolonial Portugis karena telah membunuh suaminya. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa Kanika adalah putri Andalusia yang diusir dari Andalusia. Wow, seorang putri ya. Aku udah mulai ngantuk nih guys. Peringkat ke-8 itu dari Malaysia, itu penanggalan ini dari Malaysia guys ya. Penanggalan ini ya, persis seperti kuyang yang ada di Indonesia. Sosok hantu perempuan yang kabarnya telah mencoba ilmu hitam untuk memperoleh kecantikan dengan syarat seorang vegetarian selama 40 hari. Wow, namun apabila perempuan tersebut gagal, ia akan dikutuk untuk menghabiskan malamnya sebagai makhluk aneh dengan rasa haus yang tak terpendam terhadap perempuan hamil dan bayi yang baru lahir. Kuyang. Oh, kalau di aku tuh di Padang ya, yang aku pernah bawain tuh palasik kayak gitu ya. 9 adalah dari Irlandia, itu Banshee. Biasanya digambarkan sebagai penyihir tua. Banshee dianggap sebagai pertanda kematian dan malapetaka. Dia dikenal di Irlandia dengan banyak nama, diantaranya Hag of the Mills, Little Waters Woman, dan Hag of the Black Hair. Nama Banshee berasal dari bahasa Irlandia kuno untuk perempuan gundukan peri. Namanya terhubung dengan berbagai gundukan tanah yang tersebar di sekitar pedesaan Irlandia yang dikenal sebagai tumuli. Tumuli ini secara tradisional menutupi kuburan mati guys. Jadi Banshee biasanya muncul dalam 3 bentuk, sebagai seorang gadis, muda, sampai nenek tua yang malam. Apapun bentuknya, dia akan mengenakan jubah abu-abu dan mata selalu merah karena menangis terus menerus. Dia adalah peramal kematian. Serem ya, serem dong. Oke, ini yang ke-10 dari Inggris. Wow, Bloody Mary berdiri di kamar mandi yang gelap, diterangi oleh satu lilin. Kamu cukup melihat kecoa Menda menyebutnya namanya 3 kali. Menyebut sebuah hantu kemudian akan muncul. Bloody Mary ini kadang-kadang disebut sebagai Hail Mary, adalah roh di dalam cerita Inggris dan mitos urban, kadang muncul di kaca dan meramalkan masa depan. Ya, menurut legenda, Bloody Mary ini adalah hantu seorang perempuan yang tidak bahagia melakukan bunuh diri karena bayinya dicuri atau dituduh membunuh anak-anaknya. Dengan pada variasi yang digunakan, ini membuat jiwanya marah karena kesedihan itu. Ya, dia akan menghantui dunia melalui penggunaan cermin. Wow, guys. Ya. Tadi posisinya yang Bell Witch udah. Oke, yang 11 adalah Bell Witch dari Amerika Serikat. Bell Witch adalah sebutan untuk salah satu hantu yang cukup ditakuti di Amerika Serikat. Sosok Bell Witch digambarkan sebagai roh yang dapat berwujud perempuan muda dan bisa berubah sesuai keinginannya. Kisah Bell Witch ini dimulai sejak tahun 1700-an sampai 1800-an. Ke-12 adalah Ginger dari Swedia. Salah satu urban legend yang tersebar di Swedia adalah sosok Ginger ya. Ginger. Dalam cerita rakyat Skandinavia adalah istilah untuk revenant, roh atau hantu orang yang meninggal dari kubur, kayak gitu ya. Yang ke-13 adalah Guisin dari Korea Selatan. Jadi Guis ini hantu perempuan berambut panjang, dapat ditemukan di banyak tempat. Ketika seorang meninggal tetapi masih memiliki ikatan dengan dunia hidup, seperti kasus balas dendam atau merat mencintai orang, mereka antar bumi untuk menyelesaikan tugas sebelum pergi ke dunia bawah. Hantu Guis ini biasanya transparan tanpa kaki dan melayang di udara guys. Handuk putih yang dipakai untuk menghal. Mereka memiliki rambut hitam panjang berbola dan terkadang mereka tidak berwajah, tergantung pada kepribadian mereka. Oke, peringkat ke-14 adalah dari Jepang, itu Kuchisake Onaya, hantu wanita bermulut celah yang dikenal sebagai Kuchisake Onaya. Legenda urban berasal dari Jepang ya. Wujudnya seperti apa? Perempuan yang bermulut sobek guys. Robek. Non perempuan ini menutupi mulutnya dengan masker operasi dan sering muncul di jalan-jalan sepi. Mereka
Kalian jangan ya, kalau ada jalan sepi kalian jangan situ, cari yang ramai aja. Oke, ke-15 adalah Manananggal dari Filipina. Manananggal adalah makhluk kedam cipta rakyat Filipina yang mirip dengan vampir, sosok perempuan bersayap kelawar yang terbang hanya membawa sebagian tubuhnya saja. Dikenal tidak menyukai garam dan bawang putih. Mereka orang tua dulu pakai garam bawang putih ya guys ya. Oke, yang keenam dari Venezuela itu La Sayona. Yang ditemukan dalam legenda Venezuela adalah dia seorang perempuan yang membunuh suami dan ibu setelah dia berpikir bahwa mereka bersekongkol menutupi perselingkuhan. Hantu pembantai para pria hidung belang nih, ayo ngeri ya. Oke, yang ke-17 adalah apa? Maenak dari Thailand. Maenak, Nangnak ya, hantu perempuan Thai yang populer dan terkenal. Menurut cerita rakyat, yang terperintah dia seorang istri dari seorang tentara. Kedua tinggal di sebuah rumah, ya kan? Suatu ketika, mak itu bertugas meninggalkan nak yang sedang hamil. Saat nanti suaminya nak meninggal, warga setempat percaya bahwa ketika seseorang meninggal dalam keadaan hamil, maka arwahnya akan gentayangan. Gitu loh guys ya. Jadi tadinya nggak nyadar bahwa pulang istilahnya dalam keadaan baik-baik saja, padahal dia udah jadi hantu guys. Ya, demikianlah 17 hantu yang berasal dari berbagai macam negara, semuanya berdasarkan kepercayaan penduduk setempat. Dari ke-17 hantu di atas, mana yang menurutmu paling menyeramkan? Oke. See you di next story selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share, comment, dan subscribe channel